era perkembangan zaman modernisasi, pembaharuan digital semakin meningkat pesat. Setiap manusia dari semua kalangan usia berlomba-lomba meningkatkan kemahiran dalam penggunaan digital. Kini, metode digital lah yang paling mendapatkan tempat terbanyak dalam pangsa pasar setiap wilayah di Indonesia. Menyadari penggunaan digital semakin meluas, pemuda asli Kabupaten Banggai, Saipul Usman, mencoba menjadi bagian dari dunia digital. Bermodalkan ketertarikannya di dunia IT dan rasa kepedulian yang tinggi, pada tahun 2018, pemuda 30 tahun ini termotivasi menyediakan wadah digital bagi masyarakat yang ingin memberikan uluran tangan dengan membantu sesama. Dari sinilah langkah awal Saipul dimulai. Jadi awalnya Drive itu berawal dari aplikasi sedekah online, namun bukan merupakan aplikasi Android ataupun aplikasi iOS. Jadi di awalnya Drive itu saya ingin bagaimana supaya masyarakat itu bisa bersedekah secara online, tidak perlu untuk datang langsung ke objek sedekahnya. Jadi waktu itu saya coba bangun menggunakan website, bahasa pemrograman PHP HTML dasar-dasarnya aja, karena waktu itu saya cuma tahu yang itu aja. Yang mungkin seperti orang kira itu saya taunya bahasa pemrograman ini dan ini, itu tidak sama sekali. Jadi waktu itu saya mulai belajar dari buka YouTube cara bikin aplikasi online, seperti itulah. Jadi saya berpikir kalau cuma sedekah online itu orang tidak akan percaya atau orang itu tidak akan melakukan sedekah di aplikasi. Karena kita bukan merupakan badan usaha, kita bukan merupakan perusahaan. Jadi waktu itu saya coba untuk bikin aplikasi transportasi untuk memancing sedekahnya. Saya bikin aplikasi transportasi dengan membuka YouTube, Google dan lain-lain. Itu saya mulai dari cari bikin aplikasi transportasi online. Belajarnya manual dari awal. Jadi orang-orang kira mungkin di awalnya saya merupakan programmer yang mungkin hebat, itu sama sekali tidak. Saya pernah kerja di perusahaan sebagai IT support perusahaan. Akhirnya saya agak tahu sedikit tentang IT waktu itu. Memang kuliahnya kuliah IT juga, sistem informasi, tapi tidak begitu dalam untuk aplikasi. Seiring berjalannya waktu, Saipul terus mengembangkan apa yang telah ia mulai. Melihat kebutuhan di tanah kelahirannya yang terus berkembang, serta membantu sektor perekonomian di kota Luwuk, ia memantapkan dirinya untuk berani membuat aplikasi transportasi online bermodalkan dana pribadi. Ia mengembangkan aplikasi secara otodidak, walaupun awalnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Kota Luwuk terhadap aplikasi baru terbilang sulit. Akhirnya bikin ide untuk bagaimana kita menjaring orang-orang yang dalam tanda kutip hits di media sosial waktu itu, yang aktif di media sosial, itu kita ajak gabung ke Drive. Meskipun latar belakang mereka itu bukan merupakan ojek konvensional. Akhirnya kita coba rekrut di media sosial. Akhirnya mereka bisa memberitahukan kepada orang-orang terdekat di media sosial bahwa Drive telah ada. Gitu. Aplikasi online itu telah ada. Yang mungkin dari sisi kepercayaan masyarakat masih kurang, karena sebelumnya ada sekitaran 3-4 ojek online juga berbasis aplikasi dan tidak jalan di Kabupaten Banggai. Akhirnya dari sisi kepercayaan itu kita lumayan agak kurang waktu itu di awal-awal. Cuman semenjak di launching, saya juga kaget. Sekitar seminggu kita langsung dapat 3.000 downloader untuk wilayah Kabupaten Banggai saja. Itu lumayan angka yang fantastis untuk startup yang baru mulai, usaha yang tanpa strategi marketing, tanpa rekam jejak
entrepreneur sebelumnya, itu kita memang sama-sama mulai dari nol, tanpa investor, tanpa hutang. Jadi kita memang mulai pure dari usaha dan tekad. Akhirnya mereka bisa menggunakan aplikasi Drive dari orang-orang yang aktif di media sosial tadi. Makin lama kita melihat tingkat kebutuhannya makin meningkat. Dan drivernya tidak cukup untuk membackup itu. Akhirnya kita coba rekrut lagi yang sisanya 50 lagi. Awalnya tadi 50 nih. Kita rekrut lagi 50 driver. Tim kita waktu itu baru 4 orang. Saya sendiri untuk di sisi aplikasinya dan 3 orang di lapangan waktu itu. Kita coba rekrut lagi, cara perekrutannya juga unik. Itu kita cari ojek konvensional yang lagi di jalan, itu dikejar sama tim kita. Dikejar di mana nih berhentinya gitu. Setelah berhenti kita coba untuk tawarkan ini aplikasi ojek online. Dan setelah ditawarkan ternyata mereka bukan pengguna Android, bukan pengguna smartphone. Akhirnya kita coba bagaimana mensosialisasikan tentang benefit yang didapatkan dari ojek online. Dan bahkan ada mitra kita, driver kita yang membeli Android waktu itu cuman gara-gara mau jadi ojek online. Jadi dari konvensional memang kita ubah betul-betul jadi digital waktu itu. Dengan tekad yang kuat, pada Januari 2020 Saipul berhasil menghasilkan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di era digital, kini segala aktivitas berada dalam genggaman tangan. Aplikasi karya putra daerah Sulawesi Tengah kini berhasil merambah pasar digital yang lebih luas. Setelah berhasil uji coba dan beroperasi di Kabupaten Banggai, aplikasi yang ia ciptakan kini telah ekspansi ke beberapa wilayah di Indonesia. Dari Luwuk Banggai ke Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah hingga berada di 39 titik di Pulau Sulawesi, Jawa Timur, Bali, Maluku, Riau, dan Papua Tengah. Awalnya cuma Kabupaten Banggai itu karena dari sisi keterbatasan pengetahuan waktu itu, saya belum tahu cara manajemen multi regional atau multi kabupaten, multi kecamatan dan lain-lain, itu belum ada sama sekali di kita. Akhirnya kita itu cuma modal ada tawaran dari teman kalau dia ingin buka di salah satu daerah dan dia nge-push terus. Akhirnya kita jadi kayak wah, ini kayaknya jadi peluang kita nih untuk bisa merealisasikan bagaimana Drive bisa ada di kabupaten yang lainnya juga, bukan cuma di Kabupaten Banggai. Waktu itu kita coba trial pertamanya di Kabupaten Toli-Toli, masih Sulawesi Tengah juga. Dan akhirnya aplikasinya error. Banyak yang error waktu itu. Dan waktu itu juga masih perekrutannya masih manual, kita harus datangi satu persatu dulu, tawarin. Banyak yang nggak suka malah. Tapi pelan-pelan kita benahi aplikasinya. Kita waktu itu coba juga di Kabupaten Gorontalo, cuman memang lebih fokusnya ke Toli-Toli. Dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu bisa running well, bisa bagus, transaksinya juga bagus. Akhirnya yang tadinya nggak suka, yang tadinya nolak, itu malahan ingin masuk. Mereka yang inisiatif masuk. Iya, akhirnya di sana mulailah tumbuh mungkin digital yang lainnya, yang alhamdulillah Drive menjadi protokol di sana. Secara sistem Drive sekarang berada di 39 regional, namun ada beberapa regional yang masuk dan kita belum approve. Sekarang masih proses untuk kontrak dan lain-lain untuk proses validasi regionalnya. Di luar Sulawesi Tengah kita sudah punya cabang di Maluku Tenggara, sudah punya cabang di Bali, dan sekarang lagi progres di bagian Kalimantan dan juga Papua. Jadi pengajuan untuk menjadi mitra regional itu di Drive sekarang bisa via online. Kalau dulunya harus lewat orang-orang nih, tapi sekarang sudah bisa online, bisa diajukan langsung. Nanti ada tim khusus dari Drive yang melakukan validasi dan juga kabupaten ini layak atau tidak untuk bisa dimasuki oleh Drive.
tak sedikit mereka yang terbantu dengan hadirnya layanan aplikasi Saipul. Heri salah satunya, yang beralih profesi ketika aplikasi Saipul mulai digemari dan menjanjikan lapangan pekerjaan. Dari supir angkot, kini Heri menjadi pengemudi transportasi online. Sebelum saya bergabung di Drive, saya supir angkot. Ketika bergabung dengan Drive ini, saya 2020 ikut gabung dengan Drive. Di samping itu karena angkot itu susah juga nyari penumpangnya, di samping itu BBM naik, akhirnya saya beralih profesi ke Drive. Dengan adanya ikut Drive, alhamdulillah, pokoknya penghasilannya ya lumayan lah. Di samping itu kita santai, kerja biar di rumah, dapat tunggu orderan, dapat orderan. Jadi bersyukur juga saya adanya ojek online ini, kita sebagai pengguna kerja di jalan itu terbantukan lah. Tak berpuas hati, Saipul terus mengembangkan layanan aplikasinya untuk memudahkan serta memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Saat ini, semua pengguna Android maupun iOS dapat mengakses layanan fitur yang ada di aplikasinya. Hal ini sangat memudahkan masyarakat berada di era digital, serta mampu mendorong pertumbuhan dan perputaran ekonomi hingga kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya Heri yang merasa pasar digital lebih menjanjikan, penyedia layanan makanan seperti rumah makan dan kafe juga mendapatkan imbas yang cukup baik. Dengan menghadirkan layanan pesan antar makanan, mampu menambah penghasilan, serta memudahkan penyedia maupun masyarakat untuk menikmatinya. Silakan menunggu ya. Salah satu pemilik kafe, Tri, menyambut baik hadirnya aplikasi Saipul karena dianggap mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Luwuk untuk terus bangkit. Sangat membantu sih dengan adanya aplikasi ini, karena omset kita bisa naik, yang pastinya para kantoran, orang kantoran itu bisa merasakan bahwa rasa kafe ini ada di tempat mereka sendiri dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi omset kita bisa naik dengan penjualan online. Cukup lumayan sih, karena khususnya di Luwuk ya, kita lebih dominan memang para orang kantoran. Di sini kini kita lebih banyak PNS, perbankan, yang notabene-nya mereka tidak mau keluar, tetapi mereka ingin merasakan rasa khas dari usaha-usaha yang ada di Luwuk ini. Kedepannya ya, semoga aplikasi seperti Drive ini akan lebih banyak lagi di daerah kita agar bisa membantu para UMKM, khususnya bidang usaha kuliner, untuk lebih bisa meningkatkan usahanya.
Perjalanan Saipul mengelola aplikasinya berbuah manis. Ia patut berbangga. Pada tahun 2021, aplikasi rancangannya menjadi pilot project di Indonesia dan mewakili Indonesia pada KTT G20, membuka layanan cepat tanggap konsultasi bagi ibu hamil bekerja sama dengan puskesmas di Kota Luwuk. Saipul berharap layanan ini bisa menekan angka kematian ibu hamil akibat minimnya transportasi sigap. Halo Ibu. Ibu dengar? Halo. Mamanya Aira hamil. Iya, emak so hamil lagi ini baru masih kecil. Baru berapa bulan ini? Nggak tahu ini terakhir bulan September. Oh, baru sudah dicek. Belum ada cek soalnya ini sibuk terus pulang sekolah sore. Jadi belum ada kesempatan mau cek. So itu kami ketinggalan sekali. So ada aplikasi baru sekarang, Drive. Aplikasi apa itu? Drive, iya. Makanya hanya bawa pesan makanan. Iya, sekarang sudah ada. Coba buka, lihat. Lihat baik-baik. Sekarang saya kasih lihat. Bukan cuma. Ada Kak Ibu? Ada Drive Care-nya ini. Ini Drive Care. Oh, Baru iya, ada konsultasi ibu hamil. Oh Ya. begitu. Jadi habis itu buka terus pilih puskesmas mana yang mau dituju, kemudian isi ini keterangan-keterangan ini biar konsultasi dengan bidannya langsung. Berarti tidak perlu lagi kita pergi ke sana. Tidak perlu. Oh, bagaimana Mama saja. baru saya tahu. Iya, bukan cuma pesan makanan. Dua tahun berjalan, aplikasi digital yang dirancang Saipul berkembang pesat. Dengan berkantor secara digital, Saipul merasa lebih efektif mengelola dan mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan. Ia terus bersyukur karena karyanya bermanfaat bagi semua kalangan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, namun bagaimana ia berkontribusi dan aktif dalam pembangunan terutama di sektor sosial ekonomi bagi masyarakat Luwuk khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya sebenarnya nggak ngobrol secara langsung, tapi lihat dampaknya secara langsung sebenarnya. Itu waktu awal sebelumnya yang saya mungkin lebih pandang itu dari sisi mindsetnya, mindset digitalnya. Yang sebelumnya orang nggak tahu pakai digital, nggak tahu pakai handphone, smartphone, itu akhirnya bisa menggunakan smartphone dan juga bisa paham tentang bagaimana metode untuk mencari uang dari digital. Jadi digital itu merubah pola mindsetnya dan pola hidupnya. Dan juga menambah penghasilan yang sebelumnya mungkin dari ojek konvensional harus mencari penumpang aja sudah menghabiskan bahan bakar, sekarang sudah langsung bisa dapat notifikasi dan sudah pasti dapat penumpang gitu. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi community tersendiri dan makin besar dan pola berpikirnya juga makin keubah dan bahkan ada beberapa driver yang sudah buka usaha kuliner sendiri. Nah, itu di posisi dari sudut pandang itu saya melihat. Jadi merubah mindsetnya untuk membuka usaha sendiri dan bagaimana menjadi sukses dari Drive. Laju perkembangan teknologi yang kian pesat mendorong Saipul terus mengembangkan aplikasinya. Kedepan ia akan memanfaatkan layanan media sosial yang terintegrasi langsung dengan aplikasinya untuk memberikan kemudahan dan jangkauan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang kesulitan dan memiliki keterbatasan akses dalam penggunaan teknologi. Saya mulainya dari tekad, saya mulainya dari pembelajaran
dari nol bikin aplikasi, cara bikin aplikasi Android, cara bikin aplikasi dari iOS. Dan sekarang Drive bahkan akan memasuki media sosial sebagai sarana pemesanan online-nya. Jadi bagaimana tetap mempertahankan kemudahan dalam sebuah platform itu merupakan tujuan kami. Saya ingin menjadi pelopor aplikasi digital yang benar-benar digarap dari daerah untuk nasional, untuk Indonesia. Dan juga menstimulasi teman-teman pemuda lain untuk membangun startup digital dan tanpa bergantung dari investor. Tapi lebih baik kita berkreasi untuk kebebasan dan juga peningkatan ekonomi di Indonesia. Tak melupakan asal mulanya, Saipul tetap mempertahankan sedekah online berada dalam layanan aplikasinya. Tren micro giving dengan nominal yang kecil tetapi frekuensi yang sering membuat pengguna bisa memberikan donasi setiap bulannya ke masjid hingga panti asuhan yang 100% disalurkan secara transparan dan tertera dalam layanan digitalnya. Tidaklah mudah menjaga apa yang telah ia mulai. Kini, lebih dari 150.000 masyarakat percaya pada aplikasinya. Kisah inspiratif Saipul bisa menjadi pelopor bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi di era digital. Dari sini, ke timur Sulawesi Tengah, kita bisa membawa perubahan, membangun, merintis demi kemajuan bangsa Indonesia untuk menembus batas, ruang, dan waktu.